Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Putri Aulia dari 10 TKJ 1. Saya akan mempresentasikan PPT tentang perangkat input dan output, storage device, dan topologi jaringan. Selanjutnya, yang pertama ada perangkat keras input. Perangkat keras input adalah perangkat keras atau alat yang berguna untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya, macam-macam perangkat keras input. Yang pertama ada keyboard, mouse, joystick, flashdisk, webcam, scanner, touchpad, trackball, microphone, modem, CD, line pen, CD atau DVD-ROM, dan yang terakhir digitizer. Yang kedua ada perangkat keras output. Perangkat keras output adalah komponen atau bagian dari komputer yang punya tugas utama untuk menampilkan hasil pemrosesan komputasi ke pengguna. Perangkat output bakal mengambil perintah, instruksi, atau data yang telah diproses dalam bahasa biner. Selanjutnya, macam-macam perangkat keras output. Yang pertama ada VGA, yang kedua sound card, yang ketiga speaker, yang keempat plotter, yang kelima flat panel display, yang keenam headset, yang ketujuh proyektor, yang kedelapan handphone, yang kesembilan printer, yang ke-10 monitor. Selanjutnya yang ketiga ada storage device. Selanjutnya, storage device merupakan bagian integral dari perangkat keras komputer yang menyimpan informasi atau data untuk memproses hasil dari setiap pekerjaan komputasi. Selanjutnya ada macam-macam storage device. Yang pertama ada penyimpanan internal adalah bentuk memori yang dipasang menyatu dengan prosesor. Yang kedua ada penyimpanan eksternal adalah bentuk memori berupa perangkat keras atau hardware. Selanjutnya macam-macam storage device internal. Yang pertama ada RAM, yang kedua ada ROM, yang ketiga ada SSD. Selanjutnya macam-macam storage device eksternal. Yang pertama ada flash disk hard, yang kedua ada disk drive, yang ketiga compact disk, yang keempat DVD, yang kelima memori SD, yang keenam diskette, yang ketujuh pita magnetik, yang ke-8 cold storage. Selanjutnya yang terakhir ada topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun berkabel atau tanpa kabel. Selanjutnya ada macam-macam topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus, merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal masing-masing, workstation, dan server saling terhubung. Kelebihan topologi bus adalah sistem topologi yang sangat sederhana, daya yang lebih murah daripada topologi jaringan lainnya. Kekurangan topologi adalah tidak cocok untuk penggunaan pada trafik yang padat, sulit dalam melakukan maintenance, koneksi lebih lambat daripada topologi yang lain. Selanjutnya yang kedua ada topologi star atau bintang, merupakan topologi masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hubung. Kelebihan topologi star mudah dalam pengembangan suatu jaringan. Yang kedua, topologi star minim trouble. Jika ada perangkat user yang trouble, tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Yang kedua, kekurangan topologi star hanya memiliki satu tumpuan, yaitu pada perangkat hub. Jika hub memiliki trouble, maka akan berpengaruh ke semua perangkat user yang berada dalam topologi star. Daya yang sangat relatif mahal karena membutuhkan banyak kabel yang dihubungkan dari hub ke perangkat user. Jumlah port yang terbatas pada hub. Selanjutnya, ketika ada topologi ring atau cincin, merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Kelebihan topologi ring adalah waktunya lebih optimal dalam mengakses suatu data. Data mengalir dalam satu arah sehingga minim terjadi
collation. Kualitas aliran data lebih cepat karena dapat melayani data secara fleksibel. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak secara fleksibel. Kekurangan topologi ring adalah sulit melakukan konfigurasi ulang. Menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau. Apabila terdapat salah satu komputer yang tidak berfungsi, maka akan berpengaruh jaringan secara keseluruhan. Yang keempat, ada topologi tree, merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini mempunyai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon. Kelebihan topologi tree mudah untuk troubleshooting. Pada topologi tree mudah melakukan re-topologi. Kekurangan topologi tree adalah memerlukan banyak kabel sehingga terjadi collision atau lambat. Jika terjadi gangguan pada jaringan pusat, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Selanjutnya, yang kelima ada topologi mesh, sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Kelebihan topologi mesh adalah topologi mesh memiliki backup jalur troubleshoot sangat mudah. Kekurangan topologi mesh adalah topologi mesh biaya yang diperlukan cukup mahal, instalasi dan maintenance topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. Yang terakhir, ada topologi hybrid, adalah sebuah topologi jaringan baru yang tercipta antara beberapa topologi jaringan yang berbeda jenis. Kelebihan topologi hybrid adalah dapat digunakan di lingkungan yang digunakan. Jika salah satu titik mengalami gangguan, tidak akan mempengaruhi kinerja titik yang lain. Kecepatan transfer data lebih cepat. Kekurangan topologi adalah topologi memerlukan biaya yang cukup mahal, proses pengolahan yang cukup rumit, ketika instalasi dan konfigurasi rumit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.